Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusneni, NIM 1057211309119, kelas FM 19C. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang hasil tugas saya, yaitu laporan keuangan menggunakan metode vertikal dan horizontal pada PT Mandom Indonesia Tbk. Pertama yaitu hasil analisis vertikal pada laporan keuangan PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013 sampai 2014. Berdasarkan tabel analisis vertikal laporan neraca periode 2013 dan 2014, maka pos aset tetap sebagai salah satu pos yang membentuk total aset dan memberikan kontribusi tertinggi, yaitu 46,69% atau setara dengan 684.459 juta, dan 49,86% atau 923.951 juta. Sedangkan pada pos jumlah liabilitas memberikan kontribusi sebesar 5,43% atau 79.641 juta, dan 4,52% setara dengan 83.677 juta dari total liabilitas. Dan dari sisi ekuitas, pos saldo laba tidak ditentukan penggunaannya, yang merupakan pos dengan persentase terbesar, yaitu sebesar 59,47% dari total liabilitas, dan ekuitas dengan nominal 871.799 juta. Pos lain yang perlu diperhatikan adalah pos jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek, di mana jumlah aset lancar lebih besar daripada jumlah liabilitas jangka pendek, yaitu 726.501 juta dan 874.014 juta. Artinya, perusahaan mampu membayar kewajiban keuangan jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya. Kedua yaitu hasil analisis horizontal pada laporan keuangan PT Mandom Indonesia Tbk periode 2013 dan 2014. Berdasarkan tabel analisis horizontal laporan neraca periode 2013 sampai 2014 secara umum mengalami tren naik. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks jumlah aset di tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 26,42% dari jumlah aset akhir tahun 2013. Pada sisi liabilitas sendiri bergerak secara fluktuatif. Ini dipengaruhi karena adanya penurunan pada pos biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2013 sebesar minus 65,97% dan 2014 sebesar 13,19%. Sedangkan pada pos utang usaha pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar minus 12,09%. Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis menggunakan metode vertikal horizontal, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan analisis vertikal pada laporan neraca 2013 dan 2014, maka kinerja keuangan PT Mandom Indonesia Tbk telah optimal. Hal ini bisa dilihat dari total aktiva yang lebih besar daripada pos total kewajiban. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.